Ya, dengan image restoration kita asumsinya kita akan kembali ke suatu gambar ideal atau target yang kita anggap ada gitu ya. Nah, tadi ada beberapa cara untuk bisa melakukan itu. Nah, sekarang saya udah selesai nih. Saya udah selesai, saya peroleh hasil restorasi saya. Saya ingin tahu seberapa bagus hasil restorasi saya. Nah, misalkan saya punya gambar tujuan, tentu saja saya tinggal mengukur perbedaan antara yang gambar tujuan dan gambar hasil restorasi. Nah, di sini tidak ada istilah terlalu baik, karena pokoknya kita mencari, kita mengincar gambar gambar yang tujuan tadi, ground truth tadi. Jadi kalau saya punya ground truth, nggak ada istilah terlalu baik. Nah, akan tetapi kalau misalkan saya nggak punya original image, saya nggak bisa menggunakan suatu ground truth sebagai satu basis bahwa itu yang ideal. Instead of doing that, saya akan membuat suatu konsep quality instead, di mana saya mau menceritakan, oh gambar hasil saya kualitasnya seperti ini. Gimana caranya? Nah, saya lihat Anda semua udah mulai di jawaban yang ada di situ sudah mulai menebak ya, dan udah benar kurang lebih. Nah, kita punya materi yang saya namakan, bukan saya yang namakan, yang dinamakan Image Quality Assessment. Nah, dari katanya adalah kita ingin mengakses kualitas citra yang ada. Dan ini tidak selalu dilakukan dengan mempunyai ground truth yang ada. Tentu saja bisa dilakukan menggunakan ground truth, tetapi tidak harus selalu ada. Untuk mengerti maksudnya apa, kita balik ke konsep image quality. Nah, quality itu maksudnya apa sih? Nah, ternyata saya bisa menyorot dua definisi yang sedikit berbeda. Yang pertama adalah level of accuracy in which digital system display the image. Jadi, seberapa akurat tampilan gambar dibandingkan dengan aslinya. Nah, ini asumsinya saya punya ground truth nih di sini nih. Jadi, seberapa akurat, seberapa kecil errornya antara hasil saya dengan aslinya. Definisi kedua, di mana datangnya sedikit leeway untuk mendefinisikan quality. Kombinasi dari semua atribut yang visually significant. Untuk siapa? Untuk mata manusia biasanya, yang pada akhirnya akan mencapai sesuatu yang dinamakan visual pleasingness. Nah, ini nggak bisa diterjemahkan, jadi saya tulis aja apa adanya. Enak nggak sih dilihat, intinya gitu. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang kualitas suatu citra, kita dapat melakukan image quality assessment yang merupakan gabungan dari assessment yang objektif maupun assessment yang subjektif. Nah, kalau IQA yang objektif itu intinya saya mau membuat model matematis yang bisa spit out angka gitu. Pokoknya saya dapat angka, mohon maaf, saya dapat angka yang menceritakan, oh ini bagus, oh ini jelek. Biasanya pakai angka. Dan poin terakhir yang paling penting, tujuannya memberikan metrik ini adalah berbasiskan suatu pendapat dari manusia. Jadi kita maunya mengaproksimasi pendapat manusia dengan menggunakan suatu mathematical model. Yang sebelah kanan, yang subjektif, itu adalah metode yang paling reliable sebenarnya, dengan menggunakan human observers, orang-orang, set of people, untuk melihat gambar-gambar restorasi saya, dan tolong dinilai dong, kasih tahu saya sebagus apa gambar restorasi saya. Kenapa ini bisa dikatakan lebih reliable? Karena ini dapat membungkus, mengencompass istilah visual pleasingness yang biasanya nggak bisa dimodelkan dalam model matematis. Dan ini kenapa masuk akal menggunakan observer manusia, karena biasanya end user dari suatu gambar itu adalah manusia. Saya mulai dari yang objektif dulu. Nah, dari yang objektif itu ada 3 ya. Yang objektif ini kurang lebih dibagi seperti ini. Ada full reference methods, reduced reference methods, dan no reference methods. Untuk full reference methods artinya saya punya ground truth-nya. Jadi saya punya suatu citra yang reference image yang saya asumsikan ideal. Dan di situ saya tinggal menghitunglah perbedaan antara keduanya. Jadi tadi di chat saya lihat ada yang udah menyebut
PSNR, ada yang nyebut RMSI. Nah, itu semua masuknya ke full reference methods. Lalu yang kedua ada reduced reference methods, di mana saya nggak perlu punya ground truth yang utuh. Saya nggak perlu punya ground truth yang utuh, tetapi saya butuh fitur-fitur aja yang merepresentasikan citra ideal. Lalu yang terakhir, no reference methods, atau dengan kata lain sering disebut sebagai blind image quality matrix, BIQM juga kadang-kadang, itu karena blind, saya nggak punya ground truth-nya sama sekali, saya nggak compare ke ground truth sama sekali, tetapi saya bisa menilai kualitas dia secara objektif dengan suatu angka tertentu. Nah, saya akan tunjukkan beberapa contoh non-exhaustive list ya, tentang full reference image quality matrix. Ada yang paling umum, ini kemungkinan Anda semua mungkin pernah dengar ya, hampir semuanya. Ini semua berdasarkan mean square error, yang mana mean square error, dan ada turunan-turunannya, mean square error, signal to noise ratio, PSNR, ini semuanya menggunakan MSE ya di dalamnya ya. Dan juga derivation-nya, banyak banget, ada weighted mean square error, ada CSF, contrast sensitivity function weighted MSE. Contrast sensitive function adalah ini loh sensitivitas di mata manusia. Decorrelation dan seterusnya. Jadi banyak banget variasinya. Nah, ketika kita melakukan perbandingan antara satu gambar dan gambar lainnya, gambar full reference image quality matrix yang berbasiskan MSE itu akan menghitung literal difference antara setiap pixel yang ada. Padahal yang dinamakan kualitas kadang-kadang tuh I don't care kalau di pojokan sana ada satu pixel yang mungkin nilainya beda. Yang penting bentuk kapalnya masih tetap kelihatan bentuk kapal, bentuk orang masih kelihatan bentuk orang. Kadang-kadang nggak terlalu penting untuk saya punya exact pixel by pixel accuracy. Jadi ada juga yang dinamakan full reference image quality matrix yang based on structure. Nah, ini yang saya sebut UIQ dan SSIM itu kurang lebih idenya sama. SSIM itu perkembangan dari UIQ dan dia menggambarkan kurang lebih struktur-struktur yang ada. Saya akan bahas lebih detail tentang SSIM nanti di slide berikutnya. Dan juga ada banyak full reference image quality matrix lainnya. Banyak, saya katakan banyak, itu banyak banget gitu ya. Jadi silahkan dicari sendiri. Ada yang berdasarkan perbedaan warna, ada berdasarkan prediktor atau model, ataupun udah pakai frequency domain, pakai BCT ataupun waveform. Nah, tadi janji saya akan jelaskan lebih detail tentang structural similarity ya. Kayaknya banyak sekali restorasi citra hari gini yang mengukur kualitas menggunakan structural similarity. Oke. Jadi prinsipnya seperti ini. Nah, lihat ya, 6 gambar yang ada di layar saat ini. Ini adalah citra original, ini contrast stretch, ini mean shift, dan ini di compress, blur, dan seterusnya. Nah, semua gambar B sampai F ini, yang beda-beda distorsinya, MSE-nya sama-sama 210. Jadi seandainya saya menggunakan MSE based metric, saya akan dapat nilai kualitas yang sama untuk B, C, D, E, F. Padahal Anda sendiri bisa lihat, beda ya, kalau secara pandangan mata kita kelihatan kualitasnya beda. Secara perceptual, ini beda semua nih. Oh ini masih kelihatan lah ya kapalnya, ini agak blur tapi saya masih bisa lihat kapal, ini wah jelek nih misalkan. Nah, sehingga diusulkan SSIM, di mana degradation itu dimodelkan pada atribut-atribut yang biasanya difokuskan oleh mata manusia ketika melihat struktur-struktur pada gambar. Nah, menurut Wang et al. Ini, dia mengajukan bahwa ada 3 hal yang dijadikan faktor utama ketika manusia mengerti struktur pada gambar, yaitu luminance, pencahayaan ya, jadi terang gelapnya gambar, contrast, jadi seberapa clear-nya, seberapa crisp-nya garis-garis dan bentuk-bentuk, dan juga structure. Jelas nggak struktur yang ada pada gambar tersebut? Maka dia dapat mendefinisikan suatu metrik baru, SSIM, yang mengukur L
CS ini yaitu luminance, contrast, dan structure, dan SSIM-nya itu dihitung sebagai weighted sum of 3 komponen tersebut. Nah, basisnya adalah SSIM di mana weight-nya sama ya, sama-sama 111, tetapi tergantung konteks, tergantung apa yang Anda butuhkan, ada juga yang memodifikasi SSIM dengan weight yang tidak sama. Misalkan menurut Anda dalam apa yang sedang Anda kerjakan ini lebih penting kontras. Nah, kontras bisa dinaikkan weights-nya dan seterusnya. Kemudian untuk min SSIM, kita bisa menghitung untuk seluruh gambar. Jadi kalau SSIM per pixel, min SSIM over the entire image. Maka yang tadi ini, ketika kita punya gambar yang kelihatannya beda-beda, tapi kok MSI-nya sama persis, walaupun MSI-nya sama persis, ternyata dapat dilihat bahwa setelah saya hitung pakai MSSIM, saya dapatkan angka yang berbeda-beda dan kurang lebih bisa dilihat cukup berkorelasi. Yang ini MSSIM itu 0,9. Oh, ini kelihatannya lebih bagus gitu kan. Lalu yang JPEG kompres yang ini MSSIM-nya 0,6. Pantesan jelek. Untuk MSSIM makin tinggi makin bagus ya. Nilainya -1 sampai 1. 1 itu perfect, -1 itu buruk banget. Oke, ini SSIM tadi jatuhnya ke full reference ya. Lalu selanjutnya kita juga punya reduced reference. Jadi saya nggak punya gambar secara keseluruhan ground truth-nya, nggak punya. Akan tetapi saya menggunakan fitur-fitur atau konsep-konsep dari full gambar, full image untuk mengukur ukurannya. Jadi contohnya ada cara mengestimate known FR matrix. Jadi SSIM udah known ya, tapi itu full reference. Nah, daripada saya nggak punya gambar ground truth-nya, saya coba estimasi SSIM-nya contohnya. Saya coba estimasi apalagi tadi PSNR-nya. Nah, itu adalah salah satu approach yang bisa saya gunakan untuk reduce reference. Atau juga ada yang menggunakan edge. Jadi kadang-kadang ada juga yang mengukur jumlah edge yang ke restore. Cukup banyak nggak, dan seterusnya. Jadi ini adalah menggunakan fitur-fitur sedikitnya, sebagian dari gambar, jadi cuma fitur-fiturnya aja. Nah, saya mau disclaimer bahwa ini yang paling gray area ya. Jadi banyak juga yang mengargue bahwa itu mah bukan reduce reference, itu adalah no reference. Jadi ini adalah gray area dalam konteks image quality matrix nih yang jatuh di sini. Nah, itu yang tadi saya bilang, banyak yang bilang itu mah jatuhnya ke dalam no reference. Nah, karena no reference ini adalah yang lagi trendy, lagi banyak yang mengerjakan memang tentang gimana caranya saya bisa mengukur kualitas gambar tanpa saya harus punya ground truth. Nah, ini saya sebut beberapa banyak ya. Ini cuma saya sebut 2, NIC dan PIC, Natural Image Quality Evaluator dan Perception Based Image Quality Evaluator. Ada juga banyak yang lainnya, banyak banget. Ada BRISC, ada IQ apa gitu tadi. Saya lupa, tapi banyak banget. Nah, yang saya sebut ini kebetulan kenapa? Karena ini yang udah cukup banyak dipakai ya di penelitian, yang udah banyak di site. Ini juga udah available di MATLAB sebagai library. Jadi mungkin udah cukup banyak yang pakai. Nah, saya akan bahas satu untuk menceritakan konsepnya based on apa sih dia bisa memberi nilai kualitas kepada citra. Yaitu saya akan ceritakan tentang Natural Image Quality Evaluator atau NIQ. Nah, dia membuat quality aware features. Contohnya adalah dia punya gambar-gambar natural. Namanya apa ya? Natural Image Quality Evaluator ya. Jadi menggunakan gambar-gambar yang natural di outdoor, gambar-gambar dengan cahaya yang bagus, gambar-gambar yang benda-benda yang ada di dunia nyata. Contohnya 2 gambar yang ada di sebelah kanan ini, dan di sini adalah gambar nature semua. Dia mengambil patch-patch yang menurut dia bagus gitu, gambar patch-patch itu. Lalu setiap patch itu dia fit ke dalam multivariate Gaussian model. Dan dengan menggunakan patch-patch dari dataset dia yang natural tadi, dia berasumsi bahwa multivariate Gaussian model yang dia buat itu adalah multivariate Gaussian model yang ideal. Dia bilang kalau gambar natural harusnya seperti ini. Nah, jadi ketika saya punya satu gambar, saya ambil patch-patch-nya, lalu saya buat MVG-nya,
nanti dilihat seberapa fitnya dia dengan MVG model punyanya Nick. Kalau fit banget berarti dia bisa dikatakan kualitasnya bagus, tapi kalau jauh banget distribusinya maka dia akan dianggap kualitasnya jelek. Saya kasih bintang di sini. Ini ada variabel sangat besar untuk bisa mengatakan bahwa Nick itu reliable, karena datasetnya untuk dia membuat patokan multivariate Gaussian model ideal dia itu sangat bergantung pada jenis citra yang dia pakai dan jumlah image yang dia pakai. Nah, dia memang mempublish sih waktu itu dataset yang dia pakai, tetapi memang gambar-gambarnya kebanyakan di luar, yang natural seperti itu, sehingga mungkin kurang tepat seandainya saya sedang ingin mengevaluasi quality di dalam ruangan, foto di dalam ruangan. Begitu pula adalah ketika saya mempunyai foto yang mungkin agak gelap atau mungkin cahaya nggak terlalu bagus. Secara pengukuran Nick dia akan dianggap tidak natural karena contoh yang dia punya di luar dan pencahayaan bagus semua, sehingga ini masih ada unsur subjektivitas yang mungkin muncul di dalam penggunaan Nick sebagai quality metric. Jadi pada dasarnya semua metrik yang bisa dipakai silahkan pakai berdasarkan informasi apa yang Anda punya dan juga informasi apa yang Anda perlu ceritakan, tetapi perlu diketahui bahwa masing-masing tuh mengukurnya hal yang berbeda. Dan saya ingin mengingatkan, metrik yang ingin dipakai kan boleh yang mana saja. Hati-hati bahwa masing-masing metrik itu range-nya beda-beda dan direction-nya beda-beda. Contohnya, SSIM makin tinggi, dia semakin bagus kualitasnya. RMSI semakin rendah, semakin bagus kualitasnya. Errornya makin kecil. Sehingga perlu ketika Anda menulis, ketika Anda melakukan presentasi, ketika Anda mau menceritakan sesuatu tentang quality, itu Anda perlu memberikan informasi tentang perilaku masing-masing metrik tersebut. Atau bisa juga Anda convert. Jadi contohnya di sini untuk berusaha membuat semuanya nilai lebih kecil itu menunjukkan kualitas lebih baik, saya bisa lakukan SSIM inverse yang mana saya flip. Tadinya SSIM makin gede itu artinya makin bagus, ini saya flip supaya makin rendah artinya semakin bagus dan lain sebagainya. Itu aja sih yang perlu hati-hati ketika menggunakan multiple metrics. Beda-beda soalnya ukurannya, range-nya dan juga lebih gede atau lebih tingginya itu juga beda-beda. Oke, untuk mendapatkan ide atau konsep image quality yang benar-benar menyeluruh, kita tidak sebiasanya tidak baik untuk mengandalkan hal yang objektif saja, karena kayak tadi saya katakan, subjective image quality assessment is actually the golden standard. Jadi justru subjective metric itu yang paling reliable. Kita bisa minta manusia untuk liatin dong gambar saya bagus atau enggak. Nah, psychovisual experiment namanya, psychovisual experiment. Apa itu psychovisual? Itu adalah psikologi mata manusia. Mata manusia itu ngelihat apa sih? Warna lebih cereng itu yang lebih cereng lebih pentingkah? Objek bentuknya harus bagus beginikah atau apa? Dan kita berusaha melalui eksperimen seperti itu membungkus kualitas-kualitas yang dianggap penting oleh mata manusia dan kita ukur sebisa mungkin untuk menjadi indikator dari kualitas gambar tersebut. Biasanya ini digunakan dalam format survei dengan suatu setup yang standar. Jadi nggak bisa ya cuma sekedar saya kasih lihat foto, bagus nggak, enggak ya. Tetapi ini tentu saja ada rule-nya supaya pengukuran yang saya peroleh itu fair, konsisten, dan dapat diandalkan. Di sini saya tunjukkan ada beberapa eksperimen setup dari 1, 2, 3 source yang saya kutip di sini. Jadi bisa dilihat ya bahwa biasanya tuh observernya tuh diminta datang dan udah disiapin kursinya, disuruh duduk di jarak tertentu. Pokoknya kalian duduk di sini 1 meter dari layar misalkan, lalu lihat gambar tersebut, mungkin diminta nge-rate, bisa nge-rate kasih nilai 1 sampai 10, atau kadang-kadang dikasih 2 gambar kanan kiri suruh pilih 1 gitu. Dan yang paling penting yang perlu diingat adalah setup ini harus konsisten kepada semua observer yang datang.
Jadi kalau saya punya 10 observer, 10-10-nya tuh benar-benar harus mengikuti eksperimen yang exactly the same. Duduknya dengan jarak yang sama. Idealnya di ruangan yang sama. Jadi kurang lebih yang perlu diukur yang perlu difikskan ada 2 hal. Yang pertama adalah setup observernya sendiri. Jadi observernya duduk di mana, di lingkungan seperti apa. Idealnya biasanya kalau saya minta dia liatin layar ini, kalau gitu jangan ada poster-poster di atas-atas, jangan ada ya, karena distracting gitu. Kalau bisa jangan ada jendela ya, biar nggak ada matahari yang datang dari kanan. Kalau bisa jangan ada orang lain di dalam ruangan itu, supaya fokus lihat di satu screen saja. Dan itu yang kedua adalah yang harus saya atur adalah layarnya sendiri. Nah ini yang kanan bawah ini layarnya sendiri, supaya dia nggak lihat yang lain-lainnya. Biasanya full screen gitu ya, nggak boleh lihat. Jadi jangan lihat di browser gitu ya, kan masih ada tab-tab di atasnya kelihatan nanti bookmarknya kayak gitu ya. Tapi maunya adalah full screen. Jika ada bagian yang tidak ada gambar ya dikasih warnanya yang netral. Di sini contohnya abu-abu. Lalu kita kasih gambar apa sih yang sedang disuruh mengamati. Nah ini tantangan besar yang terjadi ketika kita tidak dapat melakukan eksperimen in person, karena sangat sulit memastikan bahwa setiap orang melihat hal yang sama. Begitu pula kalau eksperimen ini diadakan online gitu ya, layar saya belum tentu sama dengan layarnya Anda ya, belum tentu sama. Bisa aja saya lagi pakai screen yang gede, lalu siapa menggunakan layar laptop, dan orang lain lihat pakai HP gitu ya. Udah pernah dibahas ya waktu kita belajar color science, itu gamutnya beda-beda masing-masing layar. Sehingga emang sangat sulit memastikan setup-nya ideal dan adil antara setiap observer jika surveinya tidak dilakukan in person. Jadi tadi kita udah lihat berbagai macam metode, berbagai macam image quality assessment yang dilakukan secara objektif, pakai angka, pakai perhitungan matematis, dan juga yang secara subjektif, jadi menggunakan psychovisual experiment. Nah, tentunya untuk mendapatkan gambaran yang baik tentang kualitas, kita bisa lakukan dua-duanya. Nah, ternyata ketika kita membandingkan pada task yang sama, gambar yang sama persis, dan saya ukur ya, misalkan menggunakan objektif dan subjektif image quality, ternyata kita mendapatkan bahwa banyak objektif matrix dalam eksperimen ini yang digunakan adalah RMSI, SSIM invert, jadi di invert, delta I, yaitu color difference, dan NIC. Ternyata kuantitatif objektif matrix itu cenderung tidak berkorelasi dengan baik dengan subjektif assessment. Jadi bisa dikatakan kalau saya mempertimbangkan apa kata orang, apa kata manusia, itu tidak bisa digambarkan kalau saya pakai RMSI. Manusia itu nggak terlalu memikirkan, oh itu RMSI-nya bagus, nggak terlalu jadi faktor ketika manusia melihat gambar. Ketika mengukur visual pleasingness, naturalness adalah faktor yang paling besar. Nggak penting deh warnanya beda, nggak penting juga apakah secara pixel wise errornya rendah, nggak penting kalau ada SSIM strukturnya itu juga bagus atau enggak, bukan itu yang menjadi patokan dari seorang manusia untuk mengukur image subjective quality. Dan yang hari gini orang-orang elukan pakai deep learning aja, kayak tadi ada contohnya ya, saya sudah introduce untuk melakukan restorasi dari gambar yang buruk ke gambar yang bagus. Nah, justru dengan melakukan deep learning, biasanya ada artifak-artifak, karena kan dia kan black box ya a lot of the time, dan dia fill in informasi yang tidak ada, kadang-kadang muncullah artifak-artifak atau area-area aneh pada gambar yang tidak natural. Dan mungkin untuk mengadres pernyataan saya sebelumnya, ketika dikatakan kok bisa sih terlalu bagus. Nah, ketika saya melakukan restorasi citra, biasanya saya menggunakan pengukuran yang sifatnya objektif tadi ya, ketika saya lakukan restorasinya. Mau itu pakai deep learning, mau itu pakai modeling, pokoknya saya ingin meminimalisasi error. Nah, ketika saya melakukan itu, pokoknya saya bikin RMSI sekecil mungkin, itu misalnya ya. Nah, ternyata ketika dalam tes tertentu ya, nah ketika saya melakukan restorasi yang terlalu sempurna itu, dan itu padahal RMSI-nya bagus banget loh, 0,1 misalkan ya, kecil banget RMSI-nya. Akan tetapi ketika dilihat oleh manusia, ini
nggak enak dilihat, aneh, tidak natural, dan seperti itu. Sehingga bisa dikatakan walaupun error metrik tersebut sangat bagus gitu ya, mungkin terlalu bagus untuk penampilan yang gambar yang ingin diberikan kepada manusia karena tidak natural. Ketika kita lakukan restorasi, mungkin kita perlu stop at a certain point. Ini udah cukup dilihat, mungkin bukan minimizing error yang perlu menjadi tujuan kita, apalagi kalau kita mempertimbangkan bahwa user akhir dari suatu multimedia itu adalah manusia. Nah, karena ketimpangan ini antara objektif dan subjektif image quality ini, saya ingin menutup dengan informasi bahwa ternyata di tahun 2021 ini di CVPR, di Computer Vision and Pattern Recognition Conference, lupa singkatannya, 2021, mereka mengadakan Perceptual Image Quality Assessment Challenge. Nah, kalau jadi semacam Kaggle lah ya, kalau Anda semua lebih familiar, silahkan dilihat di tautan itu kalau tertarik melihat. Di situ ada kompetisi di mana orang berusaha membuat suatu image quality metric yang berkorelasi dengan baik dengan perceptual, dengan persepsi manusia. Karena sampai saat ini image quality assessment yang menggunakan angka, menggunakan objektif metrik itu bisa dikatakan belum selaras dengan apa yang dianggap bagus oleh mata manusia. Jadi masih ongoing ya riset yang semacam itu.